Jadi di mulutnya tuh di dalamnya itu kayak sariawan penuh banget. Terus di samping-samping sini juga kayak ada melenting-melenting kecil, isinya bisa cairan, bisa nanah. Hai, welcome back to Yes I Can bareng Dr. Dina. Hai, halo. Halo Dr. Dina. Halo. Apa kabar, Dok? Baik sekali. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Dok. Dok, kita kan udah PCR nih ya. Terus COVID juga kayaknya udah menurun. Gimana kalau kita buka masker kali, Dok? Boleh. Ya? Biar Udah ngobrolnya aman ya, udah aman ya. Biar ngobrolnya juga makin enak ya, Dok ya. Oke. Kita buka dulu ya. Aduh. Oke, pakai lagi. Nah, Oke. Wah, Dokter Dina cantik banget. Kamu apalagi lebih cantik. Terima kasih. Oke, Dok. Berbicara tentang COVID ya, yang katanya semakin menurun. Nah, tapi kenapa nih, Dok? Belakangan ini aku dengar nih penyakit-penyakit yang dulu sudah ada sekarang muncul kembali. Iya. Kayak cacar monyet, terus flu Singapura, terus yang baru tuh hepatitis misterius misalkan gitu kan. Nah, kenapa sih si cacar monyet dan flu Singapura itu muncul kembali setelah dia itu meredup kemarin itu, Dok? Iya, sebenarnya sih bukan muncul kembali ya. Sebenarnya ada aja beberapa kasus yang muncul tapi nggak banyak dan nggak diheboh-hebohin gitu. Cuma kan karena sekarang lagi heboh-hebohnya COVID, terus ada virus apalah inilah itulah, jadi ya muncul kembali tuh semuanya gitu. Jadi sebenarnya memang si virus cacar ini kan udah lama. Cuman sekarang nih kelihatannya sistem imun tubuhnya manusia ini sedang menurunnya nih. Jadi kena apa dikit langsung muncul gejala, kena virus dikit langsung ada ruam-ruam dan segala macam, gejala demam dan lain-lain gitu. Jadi mulai diheboh-hebohin gitu. Padahal sebenarnya sepanjang perjalanan ini tuh ada aja sih, kayak apalagi kayak flu Singapura gitu. Abis orang bepergian misalnya wajar sekali bila terkena flu Singapura kayak gitu. Nah, kalau flu Singapura nih ya, Dok, itu kan menyerang kayak HFMD, Hand, foot, and mouth disease. Iya, ya kan menyerangnya itu. Tapi kenapa disebutnya flu? Sedangkan orang-orang awam seperti aku nih, taunya flu itu ya batuk, pilek kayak gitu, Dok. Nah, kenapa si flu Singapura ini disebut flu gitu? Iya, oke. Jadi memang sebenarnya kenapa disebut flu? Karena virus yang menyerangnya itu sendiri adalah virus influenza. Itu pertama. Yang kedua, kenapa ada Singapurnya belakangnya? Itu karena kasus yang wabah besar-besaran itu terjadi di Singapura pada saat itu. Jadi setelah diteliti lagi ternyata tuh itu tuh virus influenza yang sudah bermutasi dari yang pandemi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa disebut flu? Tadi kan karena virus influenza. Kenapa Singapura? Karena wabahnya terjadi besar-besaran tuh di Singapura pada saat itu, sehingga dinamain flu Singapura. Sebelumnya tuh ada macam-macam namanya. Ada yang Asian flu, ada yang Spanish flu gitu. Tapi kasusnya nggak sebesar yang di Singapura. Gitu. Terus kenapa juga disebut flu? Ya karena gejalanya itu yang muncul selain yang lesinya khas ya di tangan, di kaki sama di mulut, itu gejalanya mirip-mirip kayak kita mau kena flu, kayak demam, kemudian sakit kepala, nyeri-nyeri badan, kayak gitu. Jadi mirip-mirip juga sama flu, karena kan virus yang menyebabkannya juga memang virus influenza. Oke. Nah, biasanya flu Singapura ini menyerang siapa saja, Dok? Nah, kebanyakan kalau flu Singapura ini memang menyerangnya anak-anak kecil atau remaja muda gitu. Jarang sekali terkena dewasa muda, tapi tidak menutup kemungkinan karena juga pada kasus-kasus tertentu misalnya sistem imun tubuhnya sedang menurun, kemudian lagi kecapean, lagi lemah, kemudian mungkin sebelumnya nggak pernah vaksin apapun kayak gitu, atau habis bepergian kemana yang ternyata wilayahnya itu tinggi kasus kayak gitu. Jadi ya biasanya memang terkenanya ke anak-anak ya, tapi dewasa juga ada kemungkinan kena. Oke, untuk cara penyebarannya sendiri bagaimana, Dok? Apakah sama seperti flu-flu yang lainnya? Iya, mirip. Jadi kalau misalnya nih, kalau kayak flu Singapura ya bisa dari droplet ya, misalnya ngobrol terlalu lama, intens dengan orang yang terkena infeksi sebelumnya bisa kena gitu, atau dari bersin, atau dari batuk orang yang terinfeksi itu bisa juga kena.
gitu. Jadi sama kayak flu-flu yang lain, terkenanya seperti itu. Gejalanya juga kan mirip-mirip kan. Ya, cuma bedanya dia kayak ada melepuh gitu ya, Dok ya. Jadi khas banget dia. Kalau flu Singapura tuh benar-benar khas, dia di telapak tangan, kemudian di telapak kaki sama di mulut. Jadi di mulutnya tuh di dalamnya itu kayak sariawan penuh banget, terus di samping-samping sini juga kayak ada melenting-melenting kecil, isinya bisa cairan bisa nanah. Oke. Kayak gitu. Terus seberapa bahaya sih, Dok, si flu Singapura ini? Kalau flu Singapura ini sejauh ini ya, kasus yang sampai ke arah gejala parah atau kematian tuh gak ada ya kalau flu Singapura, karena itu dianggapnya cuman ya kayak ringan aja gitu. Gejala yang muncul biasa kan cuma demam, terus yang kayak sakit-sakit badan, sakit kepala dan lain-lain. Gejala yang hampir semua penyakit kalau kita mengalami sakit pasti ada sakit kepala, demam dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau untuk keparahan sih nggak ada sih. Kalau penyembuhannya pun karena ini hanya dari virus influenza, biasanya tuh kalau dari virus itu sembuhnya tuh sembuh sendiri gitu, seiring dengan meningkatnya sistem imun tubuh. Jadi tubuh kita sendiri yang berjuang untuk melawan si virus itu. Intinya adalah kalau mau cepat sembuh dari penyakit ini ya meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi perbanyak istirahat, minum suplemen yang baik, kemudian gaya hidup sehat, artinya rajin cuci tangan, kemudian sering mengelap-ngelap area-area yang mungkin terkena kuman dan lain-lain begitu. Oke. Gitu sih. Terus di Indonesia udah ada belum sih, Dok, kasusnya? Kalau ini udah banyak. Udah kalau banyak. flu Singapura banyak banget. Anak-anak kecil apalagi bayi kan, kalau bayi apalagi yang baru mulai belajar ngerangkak jalan tuh kan semua dipegang gitu kan. Terus misalnya orang tuanya habis bepergian dari mana bawa virus ke rumah misalnya kayak gitu. Itu udah banyak banget terjadi di sini. Orang dewasa pun sering terjadi kok. Kalau misalnya kebanyakan sih ya dari luar ya. Dari luar pulang tiba-tiba rasa nggak enak badan, muncul titik-titik kayak gitu di tangannya, di kakinya, tapi diawali dengan ya itu dulu kayak demam, kemudian rasa nggak enak, sakit kepala kayak gitu. Untuk pasien dokter sendiri apakah ada yang pernah? Ada dan itu anak-anak kecil sih biasanya. Tapi kalau untuk dewasa jarang sih. Jarang. Oke. Gitu. Terus apakah si flu Singapura ini ada kaitannya dengan cacar monyet, Dok? Karena cacar sama flu Singapura kan gejalanya bukan mirip ya, maksudnya sama-sama di kulit. Nah, itu ada kaitannya nggak sih, Dok? Sebenarnya sih untuk kaitan nggak ada ya, karena virus yang menyebabkannya pun berbeda jenis, berbeda keluarga gitu loh, nggak ada hubungannya gitu. Kalau yang cacar monyet ini kan dari monkeypox virus kan ya. Kalau yang flu Singapura ini kan Coxsackie virus, jadi berbeda dari jenis virusnya aja berbeda. Nah, untuk dari lesinya itu sendiri memang sama-sama melenting-melenting, melepuh, isi cairan atau isi nanah. Tapi kalau yang flu Singapura ini khas banget gitu, jadi hanya terbatas di telapak tangan, telapak kaki dan di area sekitar mulut. Sedangkan cacar monyet itu kayak bisa seluruh tubuh, di dada, di punggung, di tangan, di manapun, di mana-mana gitu. Jadi makanya serem gitu, agak lebih serem gitu penampakannya. Nah, si cacar monyet ini sama nggak sih, Dok, kayak cacar air? Nah, cacar monyet ini dengan cacar air juga berbeda. Berbeda virus yang menyebabkannya. Kalau cacar air, virus penyebabnya itu varicella zoster. Pernah dengar nggak kayak herpes zoster gitu? Nggak pernah ya. Jadi pokoknya ada virus lah namanya varicella zoster. Kalau seseorang sudah terkena virus itu muncul lesi yang kayak cacar monyet juga, titik-titik gitu. Tapi kalau sudah kena yang kedua kali, biasanya nggak muncul bintik-bintik kayak gitu lagi, tapi lebih ke herpes. Herpes zoster namanya. Nah, itu jadi perbedaannya kalau dari cacar monyet dengan cacar air ya, itu dari virus penyebabnya aja berbeda. Terus dari gejala walaupun mirip-mirip ya, ada demam juga, ada nyeri kepala, ada pegel-pegel, ada lemes, tapi ternyata ditemukan di cacar monyet ini ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ada pembesaran kelenjar getah bening yang menandakan bahwa ada sesuatu nih di tubuhnya yang kenapa-kenapa gitu. Oke. Terus nih, Dok, menarik nih. Dulu aku pernah dengar ya dari masyarakat umum yang bilang katanya kalau udah pernah kena cacar air sekali itu nggak bakalan kena cacar air lagi. Itu benar nggak sih, Dok? Ada benernya. Karena kalau sudah kena cacar air sekali, kayak kalau kena kedua kalinya itu yang tadi aku bilang nggak akan muncul lagi si cacar airnya, si bintil-bintil yang air atau nanah itu, karena akan jadi herpes. Herpes. Itu
karena virusnya sama. Tapi kalau udah terkena yang kedua kali akan jadi herpes. Itu kalau yang ketiga kali nanti jadi herpes lagi, herpes terus. Jadi cacarnya udah nggak mungkin lagi. Cacarnya cuma sekali doang. Virusnya sama. Gitu. Nah kalau herpes itu cuma di titik tertentu atau seluruh tubuh, Dok? Herpes itu jadi dia tuh ini ya, khasnya tuh kayak cuman sebagian, misalnya cuman area sebelah doang, misalnya di muka, terus misalnya di pinggang ya di sebelah doang kayak gitu. Jadi seperti apa ya seperti herpes, dia memanjang gitu loh bentuknya, kayak melepuh, seperti ya kayak kita kesiram air, tapi tidak selebar itu. Pokoknya kayak bentuknya kayak apa ya, kayak ular gitu deh. Iya, agak serem sih. Dan itu apa ya, cukup menyakitkan karena kan dia menyerang saraf juga gitu, dan sembuhnya lumayan lama dan meninggalkan bekas. Gitu. Lumayan serem juga ya. Lumayan mengganggu kecantikan apalagi kalau di muka. Iya betul, makanya daya tahan tubuh tuh penting banget. Karena kalau daya tahan tubuhnya menurun, otomatis tuh udah pasti deh virus apapun kita bisa kena sih. Iya gitu. Bener banget. Lemes dikit langsung kena. Iya. Oke, terus untuk si cacar monyet ini, Dok, penyebarannya itu seperti apa? Cacar monyet ini ya, jadi awalnya tuh dulu pertama kali ditemukan sebenarnya tuh dari penelitian di Denmark. Jadi ada sebuah laboratorium di sana, kemudian ada memelihara kera-kera untuk ini ya, untuk penelitian. Nah kemudian jadi terus pertama kali muncul di kera itu, makanya kenapa disebut si cacar monyet, karena munculnya tuh emang di kera gitu, muncul tuh titik-titik banyak, heboh banget gitu kan. Setelah itu setelah kejadian itu beberapa tahun kemudian ada endemik di Afrika, gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu nih ada lagi di Republik Demokrat Kongo, kemudian menyebar nih udah ke Amerika, ke Singapura, ke negara-negara di Eropa, ke mana-mana pokoknya menyebar. Bahkan WHO sampai detik ini juga menyampaikan bahwa sampai tahun 2022 ini sudah ada kurang lebih sekitar 140 kasus suspek dari si cacar monyet ini di seluruh dunia. Termasuk gitu. Indonesia atau Indonesia enggak? Tapi sampai saat ini kemarin aku update bulan Maret ya, itu belum ada sih. Belum. Syukurlah. Jangan sampai ada. Jangan sampai muncul deh. Oke. Terus nih, Dok, apa namanya, untuk pengobatannya itu sendiri si cacar monyet ini seperti apa, Dok? Jadi intinya karena dari virus, intinya pengobatannya adalah dari diri kita ya, dari sistem imun tubuh kita. Harus meningkatkan sistem imun, perbanyak istirahat, konsumsi suplemen yang baik, terus terapkan gaya hidup yang sehat, yang bersih. Yang tadi rajin cuci tangan, jaga jarak gitu. Kemudian kan kalau cacar monyet ini sebenarnya adalah penyakit yang ditularkan dari hewan. Jadi kadang-kadang itu kan tadi disebut ya cacar monyet ya. Jadi bisa tertular dari hewan ke manusia. Dari mana penularannya? Bisa kita misalnya dari luka, terus ada cakaran dari monyet misalnya, gigitan dari binatang liar kayak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang bisa tertular dari manusia ke manusia. Gitu. Tertularnya dari mana ya? Tadi kalau dari hewan berarti dari cakarannya atau dari gigitannya. Kalau dari manusia ke manusia itu bisa dari droplet lagi. Ya sama kayak influenza tadi, karena dia hidupnya di saluran pernafasan. Gitu. Terus lupa mau nanya apa. Penyembuhannya tadi ya, pengobatan kali. Pengobatan udah tadi, Dok? Belum selesai tapi. Untuk pengobatannya seperti apa, Dok? Jadi pengobatannya balik lagi kan tadi ke sistem imun. Nah, selain itu biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengobati gejala yang muncul seperti kayak demam. Kalau demam kan berarti dikasih penurun panas ya kan. Terus kemudian nyeri-nyeri ya dikasih obat analgesik kayak gitu. Terus kan luka tuh bukan luka ya, lesi-lesi di tangannya itu biasanya diberikan salep-salep tertentu untuk mengobati luka-luka yang ada di tangan kayak gitu. Jadi selain daya tahan tubuhnya penting, juga diberikan obat-obatan yang untuk mengobati gejala tambahannya tadi. Terus ada jangka waktunya nggak sih, Dok? Misalkan kena cacar air atau cacar monyet tuh harus 2 minggu baru sembuh misalkan gitu? Iya, biasanya rata-rata penyembuhan virus itu biasanya lesinya muncul itu biasanya hari ke-6 biasanya muncul setelah dia terpapar. Jadi hari ke-6, 7, 8, 9, 10 terus biasanya sampai hari ke-10 itu mulai membaik tergantung sistem imun tubuh ya. Kalau sistem imun tubuh baik artinya dia akan lebih cepat sembuh. Tapi rata-rata ada yang 14 hari, ada juga yang 4 minggu gitu.
Lumayan lama ya. Lumayan, ya kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Gitu. Harus istirahat di rumah karena gini, kalau dia udah terkena virus harus isolasi dong, ya kan. Selain untuk dirinya sendiri, jangan sampai dia menularkan juga ke orang lain. Iya, bener banget. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa lagi kurang enak badan, kurang sehat, entah itu virus apa, tetap jaga kesehatan, isolasi diri untuk menjaga diri juga menjaga orang-orang sekitar. Iya. Terus nih dok, lupa lagi. Tunggu, aku juga inget-inget dulu. Tadi kan si cacar monyet ini berasal dari kera. Itu hanya dari kera saja atau ada kemungkinan dari binatang lain? Binatang lain juga ada kemungkinan. Jadi pokoknya hewan liar ya yang hidupnya sembarangan, artinya bukan dirawat, bukan dipelihara. Jadi kalau dari beberapa penelitian yang aku baca ya, itu ada yang dari kera, ada yang dari tikus, gitu. Jadi hewan-hewan yang memang hidupnya juga jorok ya kayak gitu. Terus tau gak sih kamu ada pernah lihat video mungkin ya, ada orang dari luar negeri dia makan kelelawar terus mentah hidup aku lagi pernah lihat ya. Nah itu juga salah satu bentuk penyebaran dari si virus ini. Artinya makanan atau makanan hewan ya tidak dimasak dengan baik, tidak dimasak sampai matang, itu juga bisa menjadi media penularan. Gitu. Iya, aku sering banget dok. Iya, sering seliweran di TikTok. Aneh-aneh gitu iya, kan. Aneh. Makan kecoa, makan. Nah itu serem banget. Serem banget. Kayak nggak ada makanan lain gitu. Lumayan menyeramkan ya. Terus ada nggak sih dok makanan atau nggak ulangi? Oke. Ada nggak sih dok tips-tips untuk mencegah virus-virus tersebut masuk ke tubuh kita, atau entah dari pola hidup, dari makanan yang harus kita konsumsi itu, ada nggak sih dok? Ya intinya adalah semakin sistem imun tubuh kita baik, semakin tinggi sistem imun tubuh kita, kita nggak akan mudah terkena virus gitu. Semakin sehat kita nggak akan mudah terserang oleh virus. Intinya harus memperbaiki daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, jangan sering begadang, konsumsi makanannya juga yang sehat. Kita nggak apa-apa sih makan makanan yang kita suka, misalnya mau nasi padang kayak apa kayak terserah ya, tapi buah-buahan terus suplemen kesehatan itu perlu banget sih. Apalagi di zaman sekarang virus kayaknya udah tersebar di mana-mana ya, jadi kita harus lebih hati-hati sih untuk jaga tubuh gitu. Terus kayaknya penting juga nih ya dok untuk tidak mudah termakan oleh berita-berita gitu kan. Kayak muncul beberapa kasus langsung digoreng, kayak heboh nih si virus flu Singapura atau si cacar monyet gitu. Nah terus nih kan dok, kan flu aja kan, virus COVID-19 kan sudah mulai menurun, sudah mulai mereda. Nah terus muncullah digoreng kembali si virus flu Singapura, terus cacar monyet. Itu apakah ada konspirasi di dalamnya dok? Enggak juga sih sebenarnya. Memang kalau kayak COVID memang kasusnya sudah menurun jauh sekali ya, udah menurun, udah mungkin karena daya tahan tubuh kita juga udah semakin membaik. Terus gaya hidup kita juga pasti sudah banyak berubah, sudah lebih lebih sehat lah ya, lebih memperhatikan kebersihan gitu. Terus kalau kayak konspirasi untuk menutupi COVID gitu, aku rasa sih enggak sih, karena memang sebelumnya memang cacar monyet atau flu Singapura sudah ada sih sebenarnya ya. Cuman ya karena lagi musim si virus nih lagi naik daun nih, jadi digoreng terus. Gitu. Oke, nah itu dia penjelasan mengenai flu Singapura dan cacar monyet yang sekarang lagi ramai diperbincangkan. Kalian gak usah panik, gak usah khawatir, dan gak usah terpancing dengan omongan-omongan di sekitaran. Cari informasi yang lebih akurat dan lebih terpercaya. Oke, terima kasih banyak Dr. Dina atas ilmunya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga pola hidup lebih baik. Share you can be healthy. Yes, I can.